Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya berlimpah, barokah, kemudian hutang dilunaskan, yang lagi banyak hajat insya Allah hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ya, jangan lupa bersyukur ya buat teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, yuk terus kita sama-sama berlatih bersyukur. Karena dengan bersyukur insya Allah itu termasuk salah satu cara agar hidup kita berlimpah. Nah, kalau kita ingin berlimpah hidupnya, makanya harus banyak bersyukur. Baik, sebelum materi ya teman-teman semuanya, ini singkat aja ya. Oh ya, sebelum ke materi saya informasikan kembali yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan Japri, nomor WA yang tertera di bawah ini itu nomor saya. Kita ada grup gratis, kemudian kita ada kelas online. Insya Allah yang kelas online itu buat teman-teman yang memang ingin dibimbing hutangnya sampai lunas. Nah, kalau Anda lagi banyak hutang dan selama ini nggak lunas-lunas dan kepingin sekali hutangnya lunas dan kepingin dibimbing, silahkan gabung ke grup Mahkota Hati, ikut kelas online-nya. Di sana kita akan bimbing sampai hutang Anda lunas. Nanti kita hubungan ke admin, insya Allah nanti admin jelaskan, dan di sana kita akan belajar secara intens tentang bagaimana bisa lunas hutang itu lewat jalur langit, lewat amalan-amalan riyadhah, meditasi, banyak lah. Dan insya Allah alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah merasakan keajaiban itu ya, dan alhamdulillah hutang mereka pelan-pelan sudah mulai lunas di beberapa titik gitu ya, menuju lunas total lah gitu pokoknya. Nah, informasinya untuk lebih lanjut silakan japri saya nanti. Baik, hari ini saya ingin kasih materi singkat tadi ya, kebetulan ini udah agak gelap ya, sore di masjid habis sholat asar saya. Ada yang WA ke saya begini tentang kepepet butuh uang, terus dia melakukan menyelawatin ATM gitu ya. Ya kan di YouTube tuh banyak ya tentang sholawatin ATM, ada dapat transferan yang entah dari mana, dia tiap malam dia berusaha ATM itu dia sholawatin yang berharap itu supaya ada transferan masuk gitu ya. Pokoknya kepepet butuh uang, ikhtiar yang dilakukan itu adalah menyelawatin ATM supaya ATM itu terisi masuk uang ke rekening itu gitu ya. Saya ingin menyikapin itu, dan menurut saya sih ya monggo-monggo aja, monggo. Maksudnya itu ya namanya juga ikhtiar ya. Salah satu bentuk ikhtiar kita itu supaya kita mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Contohnya ya itu tadi, untuk bayar utang kita nggak punya uang, terus kita punya mungkin kita dapat ilmu dari guru atau dari teman, sholawatin ATM caranya, segala macamnya lah banyak ya, monggo, nggak masalah gitu. Tapi kalau menurut saya justru sebenarnya hati-hati itu begini ya, sebenarnya bukan fokusnya itu bukan pada ATM-nya ya, sebenarnya yang kita butuhkan itu kan uangnya. Cuman kita berpikirnya itu dengan kita menyolatin ATM itu berharap ada keajaiban datang sehingga uang itu masuk ke rekening kita. Ya monggo saja, itu juga masing-masing kita berpendapat. Tapi kalau saya bukan ATM-nya itu, saya cerita pengalamannya begini dulu. Ketika saya masih mengalami banyak utang itu ya, beberapa kali itu saya sangat butuh sekali uang untuk bayar utang, artinya kepepet lah. Tapi saya nggak pernah lakukan itu, nggak pernah menyelawatin ATM gitu terus dapat transfer, enggak. Tapi yang saya lakukan ketika saya mendadak gitu butuh duit untuk bayar utang gitu ya, yang saya lakukan bukan ATM yang saya sholawatin, tapi saya datang ke Allah dulu, saya uduk dulu, kemudian yang sering itu saya lakukan selesai sholat duha gitu ya. Saya sholat duha dulu, kemudian saya sholat hajat. Selesai sholat hajat itu saya baca zikir ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak sampai 111 kali, bahkan sampai lebih gitu ya. Terus saya sholawat gitu, pokoknya banyak melakukan zikir, banyak melakukan ya berdoa kepada Allah. Kemudian benar-benar mensugesti diri saya, meyakinin sepenuhnya bahwa hari itu juga saya harus dapat uang sekian. Saya dulu begitu. Bukan saya menyelawatin ATM, enggak, saya nggak begitu. Tapi kalau teman-teman yang melakukan itu ya ngomong aja ya. Kalau saya sih nggak ada masalah, itu tergantung kita. Kalau saya nggak begitu, kalau saya itu yang seperti saya katakan, saya datang ke Allah, saya ngadu ke Allah, sholat duha dulu, kemudian sholat hajat. Selesai sholat hajat saya berzikir, kemudian bersolawat. Selesai bersolawat itu saya berusaha untuk meyakinin diri saya bahwa hari itu juga
saya sudah pegang uang, walaupun faktanya saya nggak pegang uang. Itu yang saya lakukan. Ya alhamdulillah beberapa kali saya lakukan, ya kadang ya berhasil gitu ya, kadang ya tidak gitu. Ada beberapa kali yang berhasil. Artinya bukan serta-merta ketika begitu saya selesai melakukan sholat duha, kemudian berzikir, uang langsung datang, tidak. Ya tetap selesai saya sholat, kemudian saya aktivitas kegiatan seperti biasa, bekerja gitu ya. Ada aja nanti yang membantu itu, tiba-tiba ada temen yang ngasih kerjaan, atau tiba-tiba kita dapat rezeki yang nggak terduga, ada temen yang bantu, pokoknya ada aja jalannya. Ya tapi nggak selalu serta-merta begitu sih. Kadang-kadang ya ada, kadang-kadang tidak. Tapi saya melatihnya begitu. Maksudnya saya kasih gambaran itu begini, kasih gambaran itu begini. Ya kalau teman-teman sedang lagi mendesak, butuh uang, mau melakukan ikhtiar dengan cara mensalawatin ATM, ya monggo saja. Tapi menurut saya justru hati-hatinya itu artinya nanti kekecewaan yang kita dapatkan, karena kita ya gimana ya, saya jelasinnya agak bingung. Tapi intinya gini aja deh sederhananya. Saran saya ya monggo kalau memang mau salawat ATM ya monggo. Tapi saran saya begini, kalau Anda kepepet butuh uang untuk keperluan apapun, atau untuk bayar utang, untuk kehidupan, untuk makan dan segala macamnya, lebih bagus Anda itu datang ke Allah, sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian Anda amalkan zikir ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Bisa 111 kali atau 313 kali, boleh amalkan itu. Kemudian Anda bersolawat sebanyak, solawat apa? Solawat Jibril. Solawat Jibril itu 10.000 kali. Itu yang saya lakukan. 10.000 kali apakah sekali duduk? Tidak. Saya dalam satu hari itu ngamalkan 10.000 solawat Jibril itu. Ya pokoknya saya targetin satu hari itu harus selesai 10.000 solawat Jibril gitu. Lagi kegiatan, lagi aktivitas, lagi bekerja. Pokoknya yang saya lakukan itu. Saat kepepet butuh uang, yang saya lakukan itu bukan menyelawatin ATM, tapi saya datang ke Allah, berdoa, berzikir, dan yang paling penting ini berpikir kita, mensugesti diri kita, meyakini bahwa hari itu juga kita membayangkan, memvisualisasikan bahwa hari itu juga kita sudah mendapatkan uang dengan jumlah yang kita inginkan itu. Saya begitu berpikirnya. Alhamdulillah banyak yang saya rasakan dan banyak yang terbukti gitu. Tapi tidak serta-merta ketika saya kepepet dapat, enggak serta-merta selalu dapat begitu, enggak. Tapi insya Allah pertolongan Allah itu datang aja, dan pertolongan Allah itu bukan sesuai yang menjadi keinginan saya. Misalnya saya butuh uang gitu ya, 1,5 juta dulu gitu ya, saya zikir, saya sholat, saya zikir, saya minta sama Allah. Enggak serta-merta uang yang kebutuhan 1,5 juta itu dipenuhi sama Allah, enggak. Pertolongan itu tetap datang, tapi dengan cara yang lain. Saat itu kan butuh uang 1,5 juta untuk bayar hutang, tapi tiba-tiba uang itu nggak ada, tapi yang nagih itu nggak datang orangnya, atau yang nagih itu orangnya nggak marah-marah, gitulah pokoknya pertolongan Allah itu. Jadi saat itu yang saya latih adalah bagaimana mindset saya itu bisa benar-benar meyakini secara total bahwa hari itu juga saya bisa dapat uang, saya dalam keadaan baik-baik aja, dan saya meyakini Allah itu pasti menolong. Itu yang saya lakukan gitu. Nah ini buat yang bertanya ke saya yang di ini ya, yang baru WA ke saya, sebenarnya ini mendadak ya, tapi nggak apa-apa saya bahas. Yang bertanya tentang menyolawatin ATM, kalau saya sih monggo-monggo aja, silakan aja. Cuman kalau versi saya tuh bukan pada ATM-nya, tapi pada uangnya gitu, perlu uangnya gitu. Saya nggak perlu pegang ATM, tapi saya minta kepada Allah dengan berharap uang itu ada sama saya gitu. Tapi kalau teman-teman mau lakukan itu ya monggo saja, sah-sah aja gitu. Tapi intinya begitu. Saran saya ketika Anda kepepet butuh uang, Anda datang ke Allah aja dulu. Datang ke Allah dulu, kemudian Anda sholat hajat, kemudian Anda selesai sholat hajat, Anda berdoa sama Allah, kemudian Anda berzikir. Itu tadi zikirnya yang diajarkan guru saya, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, 111 kali atau 313 kali kalau mampu ya, kalau waktunya itu banyak. Kemudian sholawat Jibril 10.000 kali, itu 10.000 kali dalam satu hari, dan itu harus dipaksa, dan itu saya lakukan. Dan nggak harus sekali duduk sih, boleh kita lagi kegiatan, lagi jalan, lagi bekerja, lakukan saja. Yang penting sholawat Jibril itu 10.000 kali. Kapan melakukannya? Boleh selesai sholat duha, kapan Anda perlunya, malam hari juga bagus, selesai tahajud, pokoknya amalkan itu. Itu cara saya. Bahkan sampai saat ini ketika saya mentok, saya nggak bisa itu yang saya lakukan, ngamalin sholawat Jibril, kemudian yang Fattah ya Razzaq. Jadi itu teman-teman semuanya. Ini mohon maaf ya kalau beda ya, ini versi saya gitu. Dan kalau Anda yang lagi mengamalkan atau
menyolawatin ATM ya monggo-monggo aja sih gitu, sah-sah aja, namanya juga ikhtiar ya. Saya nggak berani melarang itu, tapi sejujurnya kalau menurut saya nggak sih. Kalau saya justru sebenarnya fokusnya pada bagaimana pertolongan Allah itu datang, dan nggak harus sesuai apa yang kita inginkan, tapi biarlah pertolongan Allah itu dengan caranya Allah, bukan dengan cara saya begitu. Oke, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.